Om Swastiastu, saya Pranama Ananda Siwa Chandra Gria Putra. Di sini saya akan mengerjakan tugas dalam bentuk video dari mata kuliah Hukum Bisnis. Yang pertama, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan hukum itu dan apa pula tujuan dari hukum. Jawabannya, yang pertama pengertian hukum. Secara umum, hukum adalah keseluruhan kumpulan, peraturan, atau kaidah tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Yang kedua, tujuan hukum. Tujuan utamanya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, aman, serta menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Selain itu, hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, jelaskan klasifikasi hukum berdasarkan fungsi, saat berlakunya, bentuk, dan isi, serta jelaskan masing-masing pengertiannya. Baik, yang pertama berdasarkan fungsinya. Pertama, hukum material, peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban. Yang kedua, hukum formil, peraturan yang menentukan cara melaksanakan hukum material, terutama jika terjadi sengketa atau pelanggaran berdasarkan saat berlakunya. Yang pertama, ius constitutum, hukum positif yang sedang berlaku yang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Yang kedua, ius constituendum, hukum yang dicita-citakan atau yang masih harus ditetapkan di masa depan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis, hukum yang dituangkan dalam undang-undang. Yang kedua, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat. Lalu berdasarkan fungsinya, yang pertama, lex generalis, hukum umum yang menjadi dasar, contohnya KUH Perdata. Yang kedua, lex specialis, hukum khusus yang menyimpang dari hukum umum, contohnya KUHD. Soal ketiga, jelaskan bahwa perbuatan hukum dari subjek hukum itu dapat dibagi menjadi perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum ganda. Jawabannya, yang pertama, perbuatan hukum sepihak, perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan akibat hukum. Misalnya, perbuatan surat wasiat atau pemberian hibah. Yang kedua, perbuatan hukum ganda, dua pihak, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling bersepakatan, misalnya perjanjian jual beli atau sewa menyewa. Soal keempat, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara subjek hukum manusia pribadi dengan subjek hukum badan hukum. Yang pertama, asal usul. Manusia pribadi adalah subjek hukum alami, ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan perasaan. Sementara badan hukum adalah subjek hukum buatan yang diciptakan manusia berdasarkan konstruksi hukum untuk tujuan tertentu. Yang kedua, sifat biologis. Manusia memiliki sifat biologis, seperti jenis kelamin, bisa menikah, dan memiliki ahli waris. Badan hukum tidak memiliki sifat biologis tersebut dan tidak bisa melakukan perkawinan. Yang ketiga, tindakan hukum. Manusia yang cakap hukum dapat bertindak sendiri secara langsung, sedangkan badan hukum harus diwakili oleh pengurus atau direksi atau alat perlengkapan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang keempat, keberadaan. Manusia berhenti menjadi subjek hukum saat meninggal dunia secara alami. Badan hukum berhenti menjadi subjek hukum apabila dibubarkan oleh pendirinya atau berdasarkan putusan pengadilan. Soal kelima, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan benda dan sebutkan macam-macam perbedaan benda beserta arti pentingnya. Yang pertama, pengertian benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, benda adalah setiap barang atau berwujud dan hak tidak berwujud yang dapat dikuasai dengan hak milik. Selanjutnya, macam perbedaan benda dan arti pentingnya. Yang pertama, berwujud dan tidak berwujud, penting untuk cara penyerahannya atau levering. Yang kedua, bergerak dan tidak bergerak, penting untuk penguasaan atau bezit, penyerahan daluarsa,
dan pembebanan jaminan. Yang ketiga, dipakai habis atau tidak dipakai habis. Penting jika terjadi pembatalan perjanjian seperti pengembalian keadaan semula. Yang keempat, sudah ada dan akan ada. Penting untuk keabsahan jaminan utang dan pelaksanaan prestasi. Yang kelima, dalam perdagangan dan luar perdagangan. Penting untuk keabsahan jual beli atau pewarisan. Yang keenam, dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Penting untuk cara pemenuhan prestasi. 7. Terdaftar dan tidak terdaftar. Penting untuk pembuktian kepemilikan dan kewajiban pajak. Baik, sekian dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.